Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Untuk pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tugas besar AI, yaitu kami mengangkat judul yaitu klasifikasi deteksi jamur beracun dengan algoritma konvolusional neural network. Baik, selanjutnya ada tim yaitu dimulai dari Muhammad Alvin Rido dengan NIM F1D022068. Selanjutnya saya sendiri lalu Faris Islami Firmansyah dengan NIM F1D022129. Selanjutnya dan terakhir yaitu Zafa Ambia Rashid yaitu F1D022164. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluannya ialah jamur hidup di berbagai habitat termasuk tanah, kayu, sampah, dan kotoran hewan. Jamur merupakan makhluk yang tidak melakukan fotosintesis dan telah lama dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Jamur memiliki keanekaragaman bentuk dan jenisnya. Keanekaragaman tersebut mempengaruhi kandungan yang terdapat pada jamur. Ada beberapa jenis jamur yang memiliki kandungan racun sehingga tidak dapat dikonsumsi dan berdampak pada kesehatan manusia. Jenis jamur yang dapat dikonsumsi pun terkadang memiliki bentuk yang serupa dengan jamur yang tidak dikonsumsi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kasus keracunan akibat mengonsumsi jamur. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), lebih dari 41.000 orang meninggal akibat keracunan yang tidak disengaja pada tahun 2008. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat sekitar 0,346 juta kematian sejak tahun 2004. Maka penelitian-penelitian yang memiliki fokus pada klasifikasi dan deteksi jamur beracun sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengonsumsi jamur yang tepat. Salah satu kemajuan teknologi saat ini yang semakin pesat adalah teknologi pengolahan gambar digital. Teknologi pengolahan citra digital dapat membantu menemukan dan mendeteksi jamur yang beracun. Ini dapat membedakan jamur antara yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan dengan mendeteksi jamur tersebut terlebih dahulu. Salah satu metode alternatif untuk mengatasi ketidakmampuan untuk membedakan atau mendeteksi jamur beracun adalah klasifikasi citra menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Salah satu algoritma network yang paling umum digunakan untuk mengklasifikasikan gambar dan Convolutional Neural Network atau CNN. Keunggulan utama CNN dibandingkan dengan teknik deep learning lainnya adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan gambar. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, konvensional neural network atau CNN. Jaringan saraf konvensional adalah salah satu model deep learning yang dapat menangani data dalam bentuk pola grid dalam pola grid. Hal ini disebabkan upaya CNN untuk meniru mekanisme pengenalan gambar korteks visual manusia, yang kemungkinan mereka untuk mengolah gambar. Selanjutnya, konvensional neural network dapat dibagi menjadi dua, tahap utama, tahap, tahap pembelajaran fitur, dan tahap klasifikasi. Lapisan konvensional received linear unit dapat dan lapisan pooling adalah komponen dalam langkah pembelajaran fitur, sedangkan tahap kategorisasi bertugas untuk mengkategorikan neuron ke kelas yang sesuai. CNN diklasifikasikan sebagai Deep Neural Network. Metode konvensional network CNN menggunakan layer kombinasi pada sebuah input dengan fitur filter. Selanjutnya ada penelitian yang terkait. Beberapa penyelidikan sebelumnya telah dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan spesies jamur yang berbeda. Pada tahun 2021, Maran menggunakan pendekatan Naive Bayes Gaussian untuk mengkategorikan jenis jamur berdasarkan sifat statistik orde pertama. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Dhani yang menggunakan pendekatan CNN untuk klasifikasi jamur berdasarkan genus memberikan hasil akurasi paling besar yaitu 89% pada data latih dan 82% pada data validasi. Selanjutnya, Pramutikna melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan CNN untuk mengidentifikasi kemungkinan racun dan meningkatkan keamanan pangan pada jamur dengan membuat data augmented dengan akurasi 96,53% untuk data pelatihan dan
63,22% untuk data validasi. Selanjutnya ada metode penelitian yang kami gunakan. Ada alur diagramnya. Yang pertama, ketika memulai kita melakukan pengumpulan data, di mana di pengumpulan data ini kami menggunakan pengumpulan dari dataset menggunakan Kaggle dengan menggunakan dataset jamur yang telah diklasifikasi dengan diremu beracun dan juga tidak beracun. Lalu pada tahap para pemrosesan program gambar kita menggunakan metode resizing. Resizing ini sendiri merupakan proses untuk mengurangi atau memperbarui ukuran dari gambar agar ketika diproses tidak terlalu berat untuk laptop atau kernel yang digunakan. Kemudian di tahap deep learning-nya, kami menggunakan dua metode yaitu feature learning dan juga classification, di mana kedua metode ini digunakan untuk mengklasifikasi dan juga untuk mempelajari data dari dataset yang ada yaitu dataset jamur. Kemudian eh, hasil dari deep learning ini akan mendapatkan hasil untuk pengklasifikasian dari dataset jamur yang beracun ataupun tidak. Kemudian selesai. Selanjutnya ada penjelasan kode. Baik, untuk penjelasan kode, di sini pertama terdapat library TensorFlow yang untuk membangun dan melatih model machine learning, khususnya deep learning. Selanjutnya ada path directory dari dataset, yang mana terdapat training, validasi, dan tes. Selanjutnya ada pemrosesan data, yang dimana terdapat rescale atau normalisasi nilai pixel dari 0 hingga 255. Selanjutnya ada range yang merotasi gambar secara acak hingga kurang lebih 20 derajat. Lalu width shift range menggeser gambar secara horizontal hingga 20% dari ukuran aslinya. Lalu height shift range menggeser gambar secara vertikal hingga 20% dari ukuran aslinya. Dan shear range yang menerapkan shear transform hingga 20%. Lalu ada zoom range yang zoom gambar secara acak hingga kurang lebih 20%. Lalu ada horizontal flip yang membalik gambar secara horizontal secara acak. Lalu yang terakhir ada fill mode yang menentukan cara mengisi piksel kosong setelah transformasi dengan nilai piksel terdekat. Selanjutnya eh, menyiapkan generator untuk data pelatihan, validasi, dan uji. Training dir Training dir yang merupakan path dari directory data training atau latih. Lalu terdapat target yang mengubah ukuran gambar menjadi 94 kali 94 pixel. Lalu selanjutnya ada batch size, jumlah gambar dalam satu batch. Lalu yang terakhir ada class mode, categorical, yang menggunakan label kelas untuk dengan format one hot encoding untuk klasifikasi multiclass. Selanjutnya ada validasi generator, kurang lebih sama seperti training, yang membedakan hanya path-nya saja. Dan tes generator kurang lebih sama seperti training, yang membedakan hanya bagian path saja. Baik, selanjutnya ada fungsi deep learning yang di mana fungsi-fungsi tersebut akan berguna jika kita menggunakan library tertentu. Ya, terlebih dahulu yaitu ada TensorFlow. eh, Selanjutnya di mana model CNN ini akan langsung memodelisasi dari hasilnya tersebut. Fungsi deep learning ini mendefinisikan model jaringan secara konvolusional atau CNN menggunakan TensorFlow dan keras untuk tugas klasifikasi biner.
Selanjutnya, terdapat lapisan max pooling dengan ukuran 2x2 yang bertugas mereduksi dimensi fitur map sehingga mengurangi kompleksitas komputasi untuk membantu model menangkap fitur yang lebih dominan. Nah, selanjutnya itu ada fungsi untuk pada lapisan outputnya digunakan lapisan dense dengan satu unit neuron dan fungsi aktivisasi sigmoid, yang dimana fungsi sigmoid itu nanti akan menghasilkan output dalam rentang 0 hingga 1 yang ini. Nah, selanjutnya setelah deep learning, maka selanjutnya adalah filter learning dan klasifikasi. Untuk filter learning klasifikasinya, eh, pertama yaitu adalah cek jumlah kelas data. Setelah itu baru melakukan model pada model CNN terhadap datasetnya. Setelah itu menyusun model dan melatih model. Yang di mana fungsi ini mendefinisikan, menyusun dan melatih model convolutional neural network menggunakan TensorFlow dan keras untuk tugas klasifikasi multikeras. Nantinya arsitektur modelisasi ini dirancang menggunakan pendekatan sekuensial dengan beberapa lapisan konvensional conv2D yang bertugas untuk mengekstraksi fitur dan digambar yang berukuran 94 kali 94 pixel dengan 3 saluran warna RGB. Nah, setelah proses sebelumnya dilakukan, maka setelah proses konversi dan pooling dan diratakan menggunakan lapisan flatten diikuti oleh lapisan fully connected atau dense dengan 128 neuron dan fungsi aktivasi ReLU. Habis itu model ini nanti disusun menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,001, yaitu fungsi kerugian kategori cross cross entropy untuk menghasilkan multikeras dan metrik evaluasi akurasi. Selanjutnya kita melakukan impor untuk fungsi dari classification report untuk mengambil laporan dari hasil klasifikasinya dari library skleral matrix. Lalu kita membuat dua buah variabel bernama tes dan juga tes akurasi menggunakan model evaluate atau evaluasi model dengan menggunakan parameternya itu tes generator. Lalu kemudian kita melakukan print terhadap tes akurasi dan juga tes lossnya untuk mendapatkan hasil dari akurasi dan juga loss dari datanya. Lalu kita membuat variabel bernama test label untuk menyimpan hasil dari tes generatornya dari hasil kelasnya, lalu prediction untuk menyimpan hasil dari predik modelnya. Dan terakhir kita akan melakukan print terhadap atas. Lalu terakhir kita membuat print terhadap laporan dari klasifikasinya dengan menggunakan eh, parameternya itu test label dan juga prediction argmax access1. Lalu kita bisa melihat hasil dari perintannya itu tes loss, tes akurasinya yaitu 0,46 dan juga tes lossnya yaitu 3,7. Lalu kita bisa melihat hasil dari report classification-nya dengan hasil yaitu precision, recall, evensor dan juga supportnya dengan masing-masing dari jenis jamur yaitu Cantrelle, Dread, Sitek dan juga yang lainnya sampai dengan Wood Ear. Lalu kita lanjut ke tahap evaluasinya. Di sini kita akan melakukan uji atau melihat akurasi dan juga data loss-nya dengan menggunakan library matplotlib dengan memanggil PLT. Di pertama kita akan memanggil plot dari historinya, dari akurasi dan juga values dari akurasinya. Lalu kita membuat titelnya, model akurasi, X labelnya epoch, Y labelnya akurasi dan juga PT legendnya yaitu trend dan juga validation. Lalu kita akan melakukan show terhadap grafiknya. Lalu kita selanjutnya ada plot untuk history dari data loss-nya dan juga value dari loss-nya sehingga kita mendapatkan model akurasi yang seperti di bawah. Kita bisa melihat atas kita bisa melihat akurasinya dari data ke 1 sampai data ke 8 grafiknya melonjak naik dari 0 sampai ke 8. Lalu untuk trennya kita bisa melihat yang warna biru itu untuk hasil dari data trennya bisa grafiknya meningkat dari 0 ke 8 dan juga validationnya sempat naik turun tapi dengan tren yang positif naik. Lalu untuk model loss-nya kita bisa melihat untuk grafik dari model loss-nya cenderung untuk model loss-nya tuh
grafiknya turun, menandakan bahwa data yang di tren ini semakin baik. Kita bisa melihat data tren dari data ke 0 sampai ke 8, dia turun dari 2,25 sampai ke 0. Dan juga ada untuk data validationnya dari 2 sampai ke 0,75. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terakhir untuk kesimpulannya mungkin berdasarkan dari penelitian tentang deteksi jamur ini, disimpulkan bahwa algoritma chat yang kami gunakan itu dengan arsitektur efisien net BO udah bisa membedakan jamur beracun dan juga tidak beracun. Eh, dengan mendapatkan hasil akurasi yang baik. Model yang dilatih juga menggunakan size 32 menghasilkan akurasinya sebesar 84,2 dan juga presisinya 0,85. Recall 0,80 dan juga advance score-nya di angka 0,81. Ini semua menunjukkan bahwa kemampuan yang baik dalam membedakan jenis jamur. Penelitian yang kami lakukan ini menyoroti bahwa parameter seperti jumlah epoch dan juga ukuran batch memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja dari pemodelan yang kami lakukan. Selain itu, prototipe berbasis web yang dikembangkan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat yang bermanfaat bagi masyarakat untuk mengurangi resiko keracunan dari jamur-jamur yang dikonsumsi pada halayak masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.